Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini, kita akan menyelami petualangan arkeologi yang mendebarkan. Gua Purba, jebakan maut yang mengungkap rahasia jutaan tahun. Bayangkan sebuah gua purba, tersembunyi di bawah permukaan bumi, yang menjadi kuburan alami bagi ribuan hewan selama jutaan tahun, dari mamut berbulu hingga serigala prasejarah, bahkan mungkin manusia purba. Gua-gua ini bukan sekadar lubang di bumi. Mereka adalah kapsul waktu yang menyimpan petunjuk tentang kehidupan, iklim, dan kepunahan di masa lalu. Tapi mengapa gua ini menjebak begitu banyak makhluk hidup, dan apa yang bisa kita pelajari dari fosil yang ditemukan di dalamnya? Jangan lupa, sebelum kita mulai ekspedisi ke dunia bawah tanah ini, tekan tombol subscribe di No Hub News agar kalian selalu mendapat notifikasi update terkini. Aktifkan loncengnya, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siap untuk mengungkap rahasia gua purba yang menyimpan cerita mengerikan sekaligus menakjubkan dari masa prasejarah? Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Di episode ini, kita akan membahas bagaimana gua purba menjadi jebakan maut, fosil-fosil yang ditemukan, proses penggalian arkeologi, dan apa artinya bagi pemahaman kita tentang sejarah bumi. Dari lorong gelap hingga laboratorium modern, ini adalah cerita tentang masa lalu yang masih berbicara kepada kita. Ayo, kita mulai. Gua purba seringkali menjadi perangkap alami yang mematikan bagi hewan dan, dalam beberapa kasus, manusia. Faktor geologi, lingkungan, dan perilaku makhluk hidup membuat gua ini berubah menjadi kuburan massal yang menyimpan fosil selama jutaan tahun. Gua purba yang menjadi jebakan biasanya memiliki karakteristik khusus. Pintu masuk tersembunyi atau curam. Banyak gua memiliki lubang vertikal atau lereng licin yang sulit dilihat, terutama di malam hari atau dalam kondisi cuaca buruk. Hewan yang tersesat bisa jatuh ke dalamnya tanpa bisa keluar. Lorong sempit atau dalam. Setelah jatuh, lorong gua yang sempit atau kedalaman yang ekstrem mencegah makhluk hidup kabur. Beberapa gua memiliki sumur alami hingga puluhan meter. Lingkungan anaerobik. Gua sering kekurangan oksigen di bagian dalam, menyebabkan kematian cepat bagi makhluk yang terperangkap. Kondisi ini juga memperlambat pembusukan, membantu pelestarian fosil. Akumulasi sedimen. Banjir atau longsoran tanah mengubur bangkai, melindungi tulang dari predator atau pelapukan, sehingga fosil tetap utuh selama jutaan tahun. Beberapa gua terkenal sebagai jebakan maut meliputi gua di Australia Barat, menjebak megafauna seperti kanguru raksasa, dan wombat sebesar badak selama ratusan ribu tahun. Gua di Siberia, menyimpan fosil mamut, badak berbulu, dan serigala purba, terperangkap di lingkungan tundra beku. Gua di Eropa Tengah, mengandung sisa-sisa beruang gua, dan hiena prasejarah yang terjatuh ke lubang vertikal. Hewan terperangkap karena berbagai alasan, mencari perlindungan. Gua menawarkan tempat berlindung dari cuaca ekstrim atau predator, tapi hewan sering tak sadar akan bahaya di dalam. Mencari air atau makanan. Di masa kekeringan, gua dengan sumber air atau vegetasi menarik hewan, tapi pintu masuk yang licin membuat mereka terperangkap. Perilaku sosial. Hewan berkelompok, seperti kawanan mamut atau serigala, bisa jatuh bersama saat mengikuti anggota yang tersesat. Kecelakaan alam. Longsoran, banjir, atau gempa bisa mendorong hewan ke gua atau menutup pintu keluar, mengubur mereka hidup-hidup. Setelah terperangkap, kondisi gua membantu mengawetkan sisa-sisa. Kekurangan oksigen. Mencegah bakteri pembusuk berkembang biak. Suhu dingin atau kering. Di gua beku atau kering, jaringan lunak seperti kulit atau bulu kadang terawetkan. Mineralisasi. Air yang kaya mineral meresap ke tulang, menggantikan bahan organik dengan mineral, menciptakan fosil yang tahan lama. Sedimentasi cepat. Lumpur atau tanah mengubur bangkai sebelum hancur, menjaga struktur tulang utuh. Gua-gua ini seperti museum alami, menyimpan snapshot kehidupan prasejarah. Apa yang telah ditemukan di dalamnya? Fosil yang ditemukan di gua purba memberikan wawasan luar biasa tentang kehidupan jutaan tahun lalu, dari spesies yang punah hingga lingkungan mereka. Megafauna. Mamut berbulu, badak wol, dan kucing bertaring tajam sering ditemukan di gua beku Siberia atau Eropa.
Di Australia, gua menyimpan sisa-sisa kanguru raksasa, diprotodon, mirip wombat besar, dan singa marsupial. Fosil ini menunjukkan adaptasi megafauna terhadap iklim zaman es, Pleistosen, mau 2,5 juta 11.700 tahun lalu. Karnivor purba, serigala, hiena, dan beruang gua mendominasi fosil di gua Eropa. Beruang gua, misalnya, sering berhibernasi di gua, tapi banyak yang mati karena kelaparan atau kecelakaan. Tengkorak dan tanda gigitan mengungkap pola makan dan perilaku sosial mereka. Hewan kecil. Gua juga menyimpan fosil burung, kelelawar, dan tikus, yang sering terjebak saat mencari tempat berteduh. Sisa-sisa ini membantu memahami rantai makanan prasejarah, manusia purba dan kerabat. Beberapa gua, terutama di Afrika Selatan dan Asia, mengandung fosil hominin seperti Homo naledi atau Denisovan. Alat batu, sisa api, atau tanda pemakaman menunjukkan aktivitas manusia purba di gua, meski kadang mereka juga jadi korban jebakan. Fosil dengan jaringan lunak. Di gua beku, seperti di Siberia, fosil mamut kadang masih punya bulu, kulit, bahkan isi perut, memberikan petunjuk tentang diet mereka, misalnya rumput tundra. Tanda kehidupan. Tulang dengan bekas gigitan atau alat batu mengungkap interaksi antar spesies, seperti hiena yang memangsa rusa atau manusia purba yang berburu. Rekor iklim. Sedimen gua mengandung serbuk sari, karbon, atau isotop yang mencerminkan iklim masa lalu, seperti periode hangat atau zaman es. Fosil gua menceritakan kisah dramatis. Kepunahan megafauna. Banyak fosil megafauna ditemukan dengan tanda stres, seperti tulang rapuh, menunjukkan tekanan dari perubahan iklim atau perburuan manusia. Perilaku sosial. Tumpukan tulang serigala atau hiena menunjukkan mereka hidup berkelompok, mirip spesies modern. Adaptasi lingkungan. Fosil kucing bertaring tajam dengan kaki kuat mengindikasikan mereka pemburu tangguh di hutan prasejarah. Mengapa beberapa gua punya fosil spesies tertentu saja? Apakah karena preferensi habitat atau jebakan selektif? Apakah manusia purba sengaja masuk gua untuk ritual? Atau mereka juga korban jebakan? Bagaimana iklim memengaruhi distribusi fosil? Dan apakah gua mencerminkan migrasi hewan? Penemuan ini luar biasa, tapi bagaimana ilmuwan menggali dan mempelajarinya? Menggali fosil di gua purba adalah tugas berbahaya, sekaligus menakjubkan, menggabungkan arkeologi, paleontologi, dan teknologi modern. Akses sulit. Banyak gua terletak di lokasi terpencil, seperti tebing atau bawah air, membutuhkan peralatan panjat atau selam. Lorong sempit dan risiko longsor menambah bahaya. Kondisi ekstrem. Gua bisa sangat dingin, lembab, atau kekurangan oksigen, memaksa tim bekerja dalam waktu terbatas dengan alat pernapasan. Pelestarian fosil. Fosil rapuh dan paparan udara bisa mempercepat kerusakan. Tim menggunakan resin atau plester untuk melindungi tulang selama ekstraksi. Dokumentasi ketat. Setiap fosil difoto, dipetakan, dan dicatat posisinya untuk merekonstruksi konteks, seperti apakah hewan mati bersama atau bertahap. Alat manual. Kuas, sekop kecil, dan bor tangan digunakan untuk menggali tanpa merusak fosil. Pemindaian 3D. Laser atau CT scan memetakan gua dan fosil sebelum digali, menciptakan model digital untuk analisis. Pengawetan lapangan. Fosil dibungkus dalam jaket plester dan diangkut ke laboratorium dengan hati-hati. Tim multidisiplin. Paleontolog, geolog, dan ahli iklim bekerja sama untuk memahami fosil dan lingkungannya. Pembersihan dan rekonstruksi. Fosil dibersihkan dari sedimen, lalu disusun kembali seperti puzzle untuk merekonstruksi tubuh hewan. Analisis kimia. Isotop karbon atau oksigen dalam tulang mengungkap diet, iklim, atau migrasi hewan. Misalnya, isotop nitrogen menunjukkan apakah hewan karnivor atau herbivor. Pemindaian lanjutan. CT scan mengungkap struktur internal tulang, seperti cedera atau penyakit, tanpa merusak fosil. Analisis DNA. Di gua beku, DNA kuno, aDNA, dari fosil mamut atau manusia purba, bisa diekstrak, memberikan wawasan tentang genetika dan kekerabatan. Dating, radiokarbon.
untuk fosil hingga 50.000 tahun, atau uranium-thorium, untuk fosil lebih tua, menentukan usia fosil dan sedimen. Drone dan robot. Drone memetakan gua yang sulit dijangkau, sementara robot kecil menjelajahi lorong sempit. AI dan Big Data. AI menganalisis pola fosil untuk memprediksi lokasi gua baru, atau mengklasifikasi spesies. Realitas virtual. Model 3D gua digunakan untuk simulasi penggalian virtual, membantu pelatihan dan presentasi publik. Proses ini membutuhkan kesabaran dan ketelitian, tapi hasilnya mengubah pemahaman kita tentang sejarah bumi. Apa yang kita pelajari dari fosil ini? Fosil di gua purba bukan sekadar tulang tua. Mereka adalah jendela ke masa lalu yang membantu menjawab pertanyaan besar tentang kehidupan dan planet kita. Evolusi dan adaptasi. Fosil megafauna menunjukkan bagaimana hewan beradaptasi dengan iklim dingin zaman es, seperti bulu tebal mamut atau cakar kuat kucing bertaring tajam. Rantai makanan. Tanda gigitan atau isi perut fosil mengungkap dinamika predator mangsa, seperti serigala yang memangsa rusa atau hiena yang mencuri bangkai. Perilaku sosial. Tumpukan fosil menunjukkan hewan seperti beruang gua atau manusia purba hidup berkelompok, mungkin untuk perlindungan atau berburu. Perubahan iklim. Serbuk sari atau isotop di sedimen gua menunjukkan pergeseran dari tundra dingin ke hutan hangat, membantu memahami siklus iklim alami. Kepunahan massal. Fosil megafauna dengan tanda stres, misalnya tulang kecil, mengindikasikan kombinasi perubahan iklim dan perburuan manusia sebagai penyebab kepunahan. Relevansi modern. Data iklim purba membantu memprediksi dampak pemanasan global, seperti bagaimana ekosistem tundra modern bisa runtuh. Aktivitas hominin. Fosil manusia purba di gua, seperti alat batu atau sisa api, menunjukkan mereka menggunakan gua untuk tempat tinggal, ritual, atau pemakaman. Koneksi genetik. DNA dari fosil Denisovan atau Neanderthal mengungkap percampuran dengan Homo sapiens, membentuk genetika manusia modern. Seni dan simbolisme. Beberapa gua, seperti di Eropa, mengandung lukisan dinding, menunjukkan kemampuan kognitif manusia purba. Konservasi. Memahami kepunahan megafauna membantu merancang strategi pelestarian spesies modern, seperti badak atau gajah, yang menghadapi ancaman serupa. Arkeologi forensik. Teknik analisis fosil diterapkan pada investigasi modern, seperti identifikasi sisa-sisa manusia. Edukasi publik. Fosil gua menginspirasi museum, film dokumenter, dan pameran, meningkatkan kesadaran tentang sejarah bumi. Mengapa beberapa spesies lebih sering terjebak di gua? Apakah ada pola migrasi atau perilaku yang belum dipahami? Bagaimana manusia purba berinteraksi dengan megafauna? Apakah mereka pemburu utama atau sekadar pemakan bangkai? Bisakah DNA kuno membantu menghidupkan kembali spesies punah seperti mamut melalui de-extinction? Fosil gua adalah harta karun ilmiah, tapi juga pengingat kerapuhan kehidupan. Apa masa depan penelitian ini? Penelitian gua purba terus berkembang dengan teknologi baru dan kesadaran akan pentingnya pelestarian situs-situs ini. Teknologi penggalian. Robot dan drone akan memungkinkan eksplorasi gua yang terlalu berbahaya bagi manusia, seperti gua bawah air atau di tebing curam. Analisis genetik. Kemajuan dalam ekstraksi ADNA akan mengungkap lebih banyak tentang kekerabatan spesies purba, termasuk manusia purba dan megafauna. Pemindaian non-invasif. Teknik seperti spektroskopi Raman atau sinar eksportabel akan memungkinkan analisis fosil tanpa merusaknya. Simulasi iklim. Model komputer yang lebih canggih akan merekonstruksi iklim purba berdasarkan data gua, membantu prediksi perubahan iklim modern. Kerusakan lingkungan. Perubahan iklim, seperti banjir atau pencairan permafrost, mengancam gua beku dan fosil di dalamnya. Pencurian dan vandalisme. Gua sering dirampok untuk fosil atau rusak oleh turis, menghancurkan konteks arkeologi. Pendanaan. Penelitian gua mahal, membutuhkan dana untuk penggalian, analisis, dan pelestarian. Pelestarian situs. Gua penting perlu dilindungi sebagai situs warisan dunia dengan akses terbatas dan pemantauan ketat.
kolaborasi global. Ilmuwan dari berbagai negara harus berbagi data dan teknologi untuk memaksimalkan penemuan. Edukasi publik, kampanye kesadaran dapat mengurangi vandalisme dan meningkatkan dukungan untuk konservasi. Sains warga. Melibatkan publik melalui proyek seperti analisis foto fosil dapat mempercepat penelitian. Gua Purba akan terus menjadi sumber pengetahuan tentang evolusi, iklim, dan kehidupan. Penemuan baru, seperti fosil spesies tak dikenal atau bukti aktivitas manusia purba, bisa mengubah buku sejarah. Teknologi seperti de-extinction, meski kontroversial, mungkin memungkinkan kita melihat mamut atau serigala purba dalam bentuk modern. Yang terpenting, gua ini mengajarkan kita untuk menghargai keragaman dan kerapuhan kehidupan di bumi. Gua Purba adalah pengingat bahwa bumi telah melalui perubahan besar, zaman es, kepunahan dan migrasi, dan manusia hanyalah bagian kecil dari cerita itu. Di tengah krisis iklim modern, fosil ini menunjukkan betapa cepatnya ekosistem bisa runtuh, tapi juga bagaimana kehidupan selalu menemukan cara untuk bertahan. Kita harus belajar dari masa lalu untuk melindungi masa depan. Itu tadi perjalanan kita menjelajahi Gua Purba, jebakan maut yang menyimpan rahasia jutaan tahun. Dari fosil megafauna hingga petunjuk iklim, gua ini adalah harta karun yang terus mengajar kita tentang bumi. Terima kasih telah menonton NoHub News. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Apa pendapat kalian tentang misteri Gua Purba? Tulis di kolom komentar, dan mari kita diskusikan. Sampai jumpa pada update berikutnya. Tetap penasaran, tetap kritis.